Kalau Anda berhenti berbuat baik, berarti Anda menganggap bahwa berbuat baik adalah jasa. Karena Anda ingin dihormati. Anda ingin dihargai. Tapi kalau Anda tahu berbuat baik adalah panggilan, apapun yang terjadi, serahkan tetap berbuat baik. Walaupun dia ngomongin orang yang mengerti, katakan amin. Jadi sebetulnya tempat ibadah adalah tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi. Alamat yang paling tepat untuk kita datang. Namun amat disayangkan, tujuan daripada rumah ibadat adalah untuk bersyukur. Tujuan daripada rumah ibadat adalah untuk mendengar Tuhan. Tujuan daripada rumah ibadat untuk memuji Tuhan. Tujuan untuk tempat berada tempat rumah ibadat untuk kita dikelilingi teman-teman wasih. Namun pada zaman Yesus, kepala-kepala rumah ibadat selalu kerjanya mencari kesalahan orang lain. Inilah yang membuat hati Tuhan berduka karena sikap mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus menghindar dari mereka karena mereka mau membunuh Yesus. Saudara, waktu orang benci kita, waktu orang ngomongin kita, saya mau beritahu, jangan dihadapin, jangan dikomentarin, jangan dilawan. Kita punya waktu terbatas, harta terbatas, kita punya tenaga terbatas. Mari pakai yang terbatas untuk membangun sesuatu yang produktif. Jangan sibuk untuk berdebat dengan orang-orang ini. Karena orang-orang ini lebih ahli daripada kita. Yesus pada lebih berpengetahuan, lebih berhikmat, tapi Yesus tidak lawan dengan pengetahuannya. Yesus menghindar. Kenapa? Kalau dia sibuk di sini, dia nggak punya kesempatan untuk bisa menjangkau di daerah lain. Mengajar orang banyak, menyembuhkan banyak orang di tempat-tempat yang lain. Saya sama Henny, waktu memulai yayasan, teman ada yang ngomongin, Jo, lu diomongin tuh, lu bikin yayasan pengen cari duit. Padahal kami di yayasan nabur tenaga, waktu, uang, nggak ambil gaji. Yayasan udah berkembang besar, masih aja diomongin, dia bikin yayasan untuk cari popularitas. Tapi sekali lagi, kalau saya kemakan dengan perkataan negatif orang, saya kecewa dengan perkataan negatif orang itu, maka saya tidak akan pernah berkembang. Maka Yayasan Tangga Pengaraman tidak akan pernah menolong sampai dengan 6.000 anak-anak. Kenapa? Karena kecewa. Orang kecewa akan berhenti berbuat baik. Orang kecewa, dia tidak akan bisa maksimal. Tapi saya bersyukur saya sama Henny untuk selalu mengingatkan, untuk kita move on, untuk kita terus bergerak, untuk kita terus sibuk nolong orang lain. Jangan sibuk dengerin perkataan negatif orang. Akibatnya kita bisa melihat bahwa karya Tuhan sekarang ada di seluruh Indonesia, dari mulai Sumatera sampai Papua. Sama dengan Daud, waktu Daud ada di istana Saul, Daud cuma tangan kanan daripada Raja Saul. Dia tidak seproduktif waktu dia mulai diserang sama Saul. Begitu Saul iri sama Daud, begitu Saul mulai benci sama Daud, Daud mulai lari. Dikejar oleh Saul, apa yang dilakukan sama Daud? Dia mulai mencari orang-orang yang bisa dia bina. Dia mentor, dia didik, dia rubah. Dan akhirnya dari orang-orang sama masyarakat ini, saudara, orang-orang perampok, pembunuh, pemeras, dirubah menjadi pahlawan kepercayaan Daud. Bukan cuma itu, justru waktu Saul mengejar Daud untuk mau dibunuh, Daud banyak sekali berada dalam hadirat Tuhan. Dia menulis kitab Mazmur 62. Hanya dengan Allah saja aku tenang. Dia menulis Mazmur 67. Tinggikan dirimu mengatasi langit bumi. Dia menulis Mazmur 68. Kasih setia Tuhan lebih daripada itu. Justru Daud makin produktif waktu dia tidak dengarkan perkataan negatif orang. Saya rindu untuk setiap saudara, untuk jangan kecewa, untuk jangan patah arang.
untuk jangan sampai tawar hati berbuat baik. Karena berbuat baik itu bukan jasa. Berbuat baik adalah panggilan. Sekali lagi saya ulangi, berbuat baik itu bukan jasa. Tapi berbuat baik adalah panggilan. Kalau bicara panggilan, Anda mau dihargai, Anda tidak dihargai karyamu, Anda akan tetap berbuat baik. Kalau Anda bicara berbuat baik itu panggilan dan bukan jasa, mau Anda dipuji, mau Anda tidak dipuji, Anda akan tetap berbuat baik. Kalau bicara soal panggilan, Anda dibayar, Anda tidak dibayar, Anda akan tetap berbuat baik. Karena berbuat baik merupakan value hidup saudara, karakter saudara, panggilan saudara. Kalau Anda berhenti berbuat baik, berarti Anda menganggap bahwa berbuat baik adalah jasa. Karena Anda ingin dihormati, Anda ingin dihargai. Tapi kalau Anda tahu berbuat baik adalah panggilan, apapun yang terjadi, serahkan tetap berbuat baik. Walaupun dia ngomongin orang yang mengerti, katakan amin. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.